Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Dwi Safitri beserta rekan saya yang bernama Ilyas Ruhiyat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Adapun contoh sumber daya manusia. Yang pertama, macam sumber daya manusia sangat banyak dan beragam. Jika dilihat dari standar usia, sumber daya manusia yaitu orang-orang yang memiliki usia produktif, maka sumber daya manusia dapat berupa seorang karyawan, mahasiswa, yang memiliki skill atau kemampuan tertentu, para pencari kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu, para pemimpin perusahaan, para tenaga ahli dan teknisi, dan sebagainya. Adapun tujuan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam hal pembuatan kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi. 2. Membantu dalam hal pengembangan strategi organisasi, khususnya berhubungan dengan implikasi sumber daya manusia. 3. Menangani berbagai masalah dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan untuk mengatur pegawai dalam bentuk bagian organisasi. Bentuk pengorganisasian yaitu menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi. Ketiga, pengarahan dan pengadaan. Pengarahan merupakan kegiatan memberi petunjuk kepada pegawai agar mau kerjasama dan bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia di perusahaan. Yang pertama, pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua, lihat hasil evaluasi. Yang ketiga, sesuaikan dengan program perusahaan. Yang keempat, pahami kondisi pasar tenaga kerja. Yang kelima, analisis tren. Yang keenam, ambil kesimpulan. Selanjutnya, penyediaan tenaga kerja. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua ada seleksi. Seleksi yaitu proses menentukan dari kelompok pelamar mencari orang yang paling sesuai untuk menduduki posisi tertentu atau usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Selanjutnya jenis rekrutmen. Yang pertama, rekrutmen internal. Rekrutmen internal itu dilakukan secara internal atau hanya dalam lingkup organisasi saja. Sumber rekrutmen internal biasanya sudah dipersiapkan untuk suatu organisasi. Yang kedua, rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses rekrutmen menjaring tenaga kerja dari luar organisasi
dapat juga dimengerti sebagai tindakan organisasi untuk memperoleh tenaga kerja dari masyarakat luas. Selanjutnya, tahapan seleksi tenaga kerja. Yang pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, seleksi kualifikasi. Yang ketiga, seleksi sikap dan perilaku. Pengertian seleksi administrasi. Seleksi surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta perusahaan, antara lain surat lamaran, ijazah, umur, status, pengalaman kerja, domisili, sertifikat keahlian, pas foto, fotokopi identitas, surat kesehatan dari dokter, dan akte kelahiran. Adapun tips lolos seleksi administrasi. Yang pertama, harus lengkap, terbaru, dan asli. Yang kedua, informasi dan tidak membuat perusahaan jadi malas membacanya. Yang ketiga, susunlah dengan rapi sesuai dengan urutannya. Yang keempat, paparkan pengalaman secara lengkap dan relevan terhadap posisi yang akan dilamar. Yang kelima, update foto. Tes kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Penyeleksian harus mengetahui secara jelas kualifikasi yang akan diseleksi dari pelamar. Hal ini sangat penting supaya sasaran dicapai dengan baik. Tanpa mengetahui secara jelas, kualifikasi seleksi akan mengakibatkan sasaran yang dicapai menyimpang. Kualifikasi yang menjadi dasar seleksi meliputi: yang pertama ada umur, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, jenis kelamin, bakat, karakter, pengalaman kerja, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, sistem dan prosedur seleksi. Sistem dan prosedur seleksi harus berdasarkan efisien, uang, waktu, tenaga, dan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang baik dengan menempatannya yang tepat. Tes seleksi. Tes seleksi adalah sebuah tes terhadap sebagian dan aspek perilaku dan sikap mental dari seseorang. Tapi tes ini juga dapat digunakan sebagai suatu prosedur sistematis untuk membandingkan perilaku dari dua atau lebih